Semangat pagi, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita beraktivitas, namun mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau sebentar tidak bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan layakkan kami, Tuhan jadikan hati kami tanah yang subur untuk firman-Mu. Engkau sendiri membela kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohonkan ini. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah Raja Damai. Dan kita akan baca sebuah ayat di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 yang demikian bunyinya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagi saya ini luar biasa. Karena apa? Karena ternyata kelahiran Yesus, kehadiran Yesus, dan kita percayai sebagai Allah, Juru Selamat dan Penebus kita, adalah benar-benar sebagai Juru Damai, Raja Damai. Mengapa? Karena manusia telah berdosa. Manusia tidak memiliki pengharapan lagi. Tetapi dengan kelahirannya, dengan kehadirannya, dan dengan keyakinan kita, maka Allah mendamaikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di dalam kitab Roma ayat yang kelima, pasal yang kelima ayat 8 dan sampai dengan 11 dikatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat yang ke-11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak pembicara, hamba Tuhan atau tulisan yang mengatakan bahwa menggambarkan bahwa Allah dan manusia itu karena dosa-dosa manusia dipisahkan oleh jurang yang tidak pernah bisa terhubungkan. Dan itu hanya bisa terhubungkan dengan salib Yesus. Gambaran itu menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia dan Allah memang benar-benar sudah terpisah karena dosa dan pelanggaran manusia, pelanggaran Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tetapi bersyukur kepada Allah, Dia, Tuhan Yesus Kristus, lahir ke dunia, kemudian melalui kematian-Nya di atas kayu salib, maka ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya percaya, Dia menjadi juru damai, menjadi penghubung yang menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dari jurang kematian kepada kehidupan kekal penuh sukacita bersama dengan Allah. Bahkan beberapa orang juga mengatakan demikian. Ketika Yesus disalib, Dia mengatakan, "Ya Aba, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Pada saat itu, Yesus sedang menanggung semua beban dosa manusia di dalam dirinya. Sehingga karena di hadapan Allah dosa itu menjijikkan, maka Allah memalingkan muka dari anaknya. Mengapa? Karena Yesus saat itu penuh dengan kejijikan menanggung dosa saudara dan saya. Tetapi puji Tuhan, karena kematian-Nya maka setiap orang yang percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus Kristus, diselamatkan, mendapatkan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Karena apa? Kita diperdamaikan. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah kehidupan setelah kematian kita secara jasmani, bahwa Dia akan memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal penuh sukacita. Kita baca di dalam Yeremia 31 ayat 25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas.
Dalam kehidupan saat ini, terlalu banyak hal-hal yang menakutkan, yang mengecewakan, yang membuat kita menjadi was-was. Karena paling dekat dengan pandemi. Atau barangkali buat orang yang sedang mencari pekerjaan, bagaimana saya mendapatkan pekerjaan? Atau orang yang sudah dalam pekerjaan, bagaimana saya menjadi produktif dengan situasi seperti ini? Atau yang sedang berusaha, bagaimana saya bisa membiayai karyawan dengan bisnis yang saat ini terjadi pada masa pandemi ini? Sehingga seringkali hati ini, pikiran ini tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Tetapi Allah mengatakan, aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas ketika kita datang kepada Allah. Bukankah Tuhan Yesus juga pernah mengatakan bahwa marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat? Barangkali saat ini kita mengalami sesuatu yang beban, tidak ada kelegaan, bahkan tidak ada damai sejahtera. Bapak dan Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita datang pada Yesus. Pengalaman saya ketika saya sedang menemani istri saya memasak, ketika sedang menulis sesuatu, ketika saya sedang bekerja, ketika saya sedang beraktivitas apapun, tiba-tiba menyeruak dalam hati dan pikiran saya satu kegelisahan yang luar biasa, yang saya tidak tahu sebabnya apa. Dan pada saat itu biasanya terdengar suara, masuk kamar berdoa dong, masuk kamar berdoa dong. Dan saya ikutin itu. Dan ketika saya datang, saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya memuji Dia. Bahkan kadang-kadang tidak ada kata-kata doa yang lainnya selain berterima kasih. Damai, kelegaan itu ada dan memenuhi hati saya. Nah, saya tidak tahu apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga mengalami hal yang sama. Tetapi saya ingin katakan, ketika kita menghadapi kegalauan dan kegelisahan, tidak usah kita ceritakan kemana-mana, datang pada Yesus. Dia akan memberikan kelegaan dan damai sejahtera. Karena apa? Dia adalah Raja Damai yang berjanji memberikan kelepasan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang mau berharap dan mengandalkan Dia. Sekian renungan pada pagi hari ini, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat Tuhan Yesus yang bukan hanya lahir buat kami, tapi disalibkan untuk menjadi Raja Damai buat kami. Sehingga kami dijanjikan sebuah keselamatan yang kekal. Dan bahkan dalam hidup kami di dunia, kami juga diberikan damai, sukacita ketika kami datang dan menghadap Engkau. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini ajari untuk mengandalkan Engkau, supaya hati kami dipenuhi oleh damai yang dari Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Semangat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Lakukan protokol kesehatan, taati aturan pemerintah, dan mari kita tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah bersama kita semua. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta